Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK Surabaya terus meningkatkan pengawasan terhadap penumpang yang datang di Bandara Internasional Juanda, terutama di luar negeri. Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap kapal-kapal yang masuk dan keluar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pengawasan penumpang di bandara dan pemeriksaan kapal dilakukan untuk memastikan kondisi sanitasi tetap aman, termasuk memastikan tidak ada jejak, sarang, maupun kotoran tikus di dalam kapal. Kepala BBKK Surabaya Rosidi Roslan menegaskan, pengetatan pengawasan di bandara maupun pelabuhan merupakan bagian dari pengawasan di pintu masuk negara. Menurutnya, keberadaan tikus menjadi indikator buruknya kebersihan lingkungan dan berpotensi memicu penyebaran berbagai penyakit menular. Rosidi Roslan juga menjelaskan, hantavirus dapat menular melalui air liur, urin maupun debu yang telah terkontaminasi oleh tikus. Karena itu, petugas selalu menelusuri jejak tikus pada setiap kapal yang bersandar di pelabuhan. Bahwasanya ini virus Hanta ya, beritanya sangat menarik ya, karena memang ada secara global ya kita dapat berita. Terlihat bahwasanya informasinya entah virus ini kan tingkat ada 13% yang lebih kurang ya. Karena kalau di Indonesia itu saat 2024 sampai 2026 itu tercatat ada sekitar 23 kasus ya. Ada yang beberapa orang meninggal, 3 orang beberapa meninggal itu. Nah, peran kita, jadi kita memang setiap hari itu walaupun nggak ada, kita memang lakukan pengawasan. Salah satunya adalah bagaimana tugas kita melakukan pengawasan orang, barang, alat angkut, lingkungan juga ya. Jadi di pelabuhan ya, juga ada di bandara gitu ya. Dan kita memang setiap hari ya, misalnya seperti pelabuhan ya, pelabuhan laut ya, kapal-kapal itu kita mesti akan kita periksa ya, karena memang itu tugasnya kita lakukan pengawasan alat angkut itu ya. Dan kita salah satunya ngecek juga, salah satunya tikus itu ya, keberadaan tikus itu, karena memang ada keberadaan tikus itu kan mengindikasikan salah satunya adalah sisi kebersihan lingkungannya kurang. Jadi bukan satu tikus di situ, terlihat satu tikus tapi gerombolannya banyak. Jadi dia membuat sarang di sana, itu yang menjadi pemicu ya, faktor risiko untuk terjadinya virus-virus yang lain gitu ya. Karena memang kita tahu hantavirus ini kan sebagai reservoir utamanya kan tikus ya, atau mencit ya. Jadi air liur tikus, kemudian urinnya, kemudian debu-debu yang sudah terkontaminasi penyakit ya, virus dari tikus itu juga problem gitu ya. Jadi itu yang perlu kita lihat ya, jejak-jejak tikus yang ada di terutama di teman-teman kita juga diperiksa itu di kapal ya. Nah itu salah satu kita melihat jejak-jejak tikus itu. Kalau potensi di bandara seperti apa, Pak? Ya, potensi bandara juga ada gitu ya. Salah satunya kan sarang-sarang tikus itu ya, misalnya kayak ruang logistik gitu ya. Kemudian penyimpanan yang yang gelap gitu ya. Kemudian yang tidak pernah dibersihkan ya. Kemudian sanitasinya yang jelek gitu ya. Kemudian ada ruang-ruang kosong gitu ya. Nah, itu yang sebagai salah satu faktor risiko ya, sehingga memang tikus itu bisa bersarang di sana. Dan
Apalagi kalau seandainya tikus itu dia urinnya bertebaran kemana-mana tidak dibersihkan. Nah ini kan menjadi pemicu ya. Apalagi kalau seandainya tikus itu ada virusnya yang virus antivirus itu. Nah ini ya problem gitu. Kalau memang kena itu luar biasa juga gitu ya. Makanya yang perlu kita lakukan itu adalah pastikan lingkungan ya, misalnya kayak ruang-ruang yang senangnya tikus itu ya, itu pastikan bersih gitu. Jadi sisi kebersihan lingkungannya gitu ya. Kemudian makanan juga ditutup rapat gitu ya. Kemudian apalagi lingkungan-lingkungan lah ya yang berkaitan dengan yang disenangi oleh tikus. Potensi penyebarannya seperti apa sih Pak, hantavirus ini Pak? Ya, kalau potensi penyebarannya kan saat ini kan belum penghambatan untuk pelaku perjalanan belum ya. Jadi dia masih risknya itu tidak terlalu besar gitu ya. Jadi tingkat secara global juga masih belum mengkhawatirkan gitu ya. Tapi memang ini waspadanya kita harusnya karena memang semua orang wajib tahu gitu ya, masyarakat perlu dikasih tahu pengetahuan seperti apa tentang ini ya, apalagi kalau dia pernah terindikasi dia dari wilayah berjangkit gitu ya, wilayah endemis itu kita lihat banget gitu ya, dari sisi itu suhu tubuhnya di atas 38 derajat, kemudian kita bawa ke klinik kita lihat lagi secara visual kita amati ya. Nah kalau memang ada tanda-tandanya, nah ini yang harus kita rujuk ya. Kita kasih tahu kan, kemudian kita lihat ke labnya seperti apa. Kita pastiin lagi, jangan sampai nanti satu orang ini menyebar ke seluruh tempatnya. Dan semua sudah kita lakukan ya. Bagaimana kita lintas sektor ya sudah kita lakukan ya. Kita kasih tahu melalui surat gitu ya. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi ya kepada semua stakeholder ya secara langsung. Tadi juga kita sudah temui ya di bandara ya, sekaligus ngasih tahu ya, memberitahu bagaimana penanganan kalau seandainya ada hantavirus ya, bagaimana perannya masing-masing. Di tengah ancaman hantavirus, BPKK Surabaya memastikan pengawasan akan terus ditingkatkan. Guna mencegah masuk dan menyebarnya penyakit menular melalui jalur pelabuhan maupun bandara. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat di pintu masuk negara.